Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Bu Susi. Kali ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan dalam teks laporan. Anak-anakku, kalian sambil melihat buku ya yang sudah saya perintahkan di dalam Google Classroom, yaitu di buku paket halaman 24. Kita akan mengidentifikasikan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, kita mulai dari ciri kebahasaan ini. Kita dapatkan ada 5 ya, sesuai yang ada di situ. Yang pertama adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Kemudian yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif dengan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata benda dan frasa benda. Dan yang kelima, menggunakan istilah teknis atau istilah bidang keilmuan. Ciri yang pertama, kita mulai, yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Aspek umum atau kelompok generik nanti erat kaitannya dengan kata umum dan kata khusus. Kalian sudah diberikan pelajaran ini sejak di SD dulu ya, kemudian diulang di kelas 7 dan 8. Nah, sekarang di kelas 9 kita mengingat kembali bahwa di dalam ciri kebahasaan teks laporan percobaan kita menggunakan aspek umum atau kelompok generik. Pembahasannya seperti ini ya. Pernyataan umum, contohnya, itu transportasi darat. Nah, uraian khususnya atau kata yang lebih khusus dari transportasi darat itu ada mobil, kereta api, sepeda, dan sebagainya. Sedangkan contoh yang berikutnya, misalnya pernyataan umum dari unggas, nanti secara spesifik atau uraian khususnya ada burung, ayam, angsa, dan lain-lain. Begitu juga dengan bunga. Bunga itu masih bersifat umum. Uraian khususnya itu ada mawar, melati, dahlia, ada anggrek, ya, dan sebagainya. Kemudian ciri yang kedua, yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Kata tugas itu jenis kata yang hanya memiliki makna gramatikal atau makna dalam kamus. Nah, kata tugas ini akan menjadi logis ketika dia berada dalam kalimat dan dia memperoleh hubungan yang tepat. Berdasar peranannya, kata tugas itu dibagi menjadi 5 subkelompok. Ada preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, atau kita sebut juga kata hubung, ada artikula atau kata sandang, ya contohnya si, sang, ya. Interjeksi atau kata seru, wah, lah, kah, wow, dan seterusnya. Kemudian ada partikel penegas, contohnya ada kah, lah, pun. Nah, yang berikutnya ciri yang ketiga yaitu menggunakan kalimat aktif dengan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu kata kerja yang ditandai dengan awalan ber dan me. Contohnya, ada berjalan, beredar, mengedari, menjelaskan, dan sebagainya. Dalam teks laporan percobaan, kata kerja ini berfungsi untuk menunjukkan proses dan aksi. Kemudian ciri yang keempat yaitu menggunakan kata benda dan frasa benda. Kata benda itu kata yang mengacu pada benda. Bisa misalnya manusia, binatang, tumbuhan, atau benda-benda yang lain yang di sini kata benda itu sering menduduki sebagai subjek dalam kalimat. Ada 2 jenis kata benda. Yang pertama adalah kata benda dasar atau kata benda asli. Nah, ini memang pada dasarnya dia memang sudah merupakan benda atau kebendaan. Contohnya, ada rumah, ya, angin, bunga, atau yang ada di sekitar kalian, ada pulpen, panci misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada kata benda turunan atau bentukan. Kata benda turunan atau kata benda bentukan itu dibentuk dengan memberikan imbuhan.
Imbuhan yang berfungsi untuk membentuk kata benda turunan ini ada 4, yaitu akhiran an, awalan pe, imbuhan ke dan an, serta imbuhan pe dan an. Contoh dalam bentuk jadi dalam kata benda ini adalah gantungan misalnya ya. Berasal dari kata dasarnya gantung, kata kerja, kemudian mendapatkan akhiran an menjadi gantungan. Kemudian lari itu kata kerja. Kata kerja lari mendapatkan awalan pe, kemudian berubah bentuk menjadi kata benda. Demikian juga dengan lapar, mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kelaparan, dan pembangunan misalnya pe dan an. Jadi ini semua adalah kata benda turunan atau bentukan. Kemudian perbedaan antara kata benda dan frasa benda bisa kita lihat. Yang pertama adalah yang namanya kata itu ya hanya terdiri atas satu satuan terkecil dari ujaran yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan frasa itu gabungan dari 2 kata atau lebih. Contohnya, ya di sini kalau kata benda itu ya hanya terdiri atas satu kata saja, baik itu kata benda dasar atau turunan. Contohnya bunga, tanah, pendidikan, kemiskinan, arahan, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari frasa, karena ini merupakan gabungan dari 2 kata atau lebih, diingat karena ini frasanya adalah frasa benda, sehingga juga terbuat atau terbentuk dari gabungan kata benda masing-masing. Contohnya air mineral, pertanggungjawaban keuangan, tumbuhan air, kemampuan penyerapan air. Nah, ini ada 3 ya, tapi dia juga membentuk satu frasa. Yang terakhir, ciri yang kelima, yaitu menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu, yaitu istilah yang khusus dipergunakan dalam bidang ilmu tertentu. Contoh, dalam ilmu biologi ada istilah sel, plasma, jaringan, kemudian dalam pelajaran IPS, gitu ya, dalam bidang IPS ada istilah demografi, ekspor-impor, valuta, atau dalam bahasa Indonesia ada istilah klausa, verba, prosa, dan lain-lain. Nah, itulah 5 ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan kesehatan, sukses selalu. Sekian dan terima kasih.